Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maneka Puji Lestari dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk mengembangkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Dalam pengertian lain, struktur pasar adalah cara mengembangkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu struktur pasar sempurna dan struktur pasar tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna tadi juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah pasar monopoli, yang kedua adalah persaingan monopolistik, dan yang ketiga adalah oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran pasar. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensi produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur yang pertama, yaitu struktur pasar persaingan sempurna atau sunting. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagang. Dalam pasar model ini, tidak boleh terjadi monopoli pasar. Penipuan dan pemalsuan produk serta kecurangan lainnya dicegah dengan penyeragaman dan standarisasi produk. Selain itu, setiap ketidakjujuran dalam kebebasan ekonomi akan mendapat kecaman. Struktur pasar persaingan sempurna memiliki jumlah pedagang dan penjual yang sangat banyak. Informasi yang diberikan sempurna dan memiliki mutabilisasi terhadap sumber daya. Salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar saham, sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya para pemodal yang membeli saham dalam jumlah yang besar dan faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, ada struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Perusahaan tunggal ini dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kuantitas produk, serta kebijakan lainnya. Pada struktur ini, hanya ada satu perusahaan tetap yang memungkinkan jumlah penjualan produk lebih dari satu tanpa adanya komoditas pengganti. Selain itu, tidak ada kelulusan untuk memasuki pasar dan penggunaan iklan tidak diperlukan. Struktur pasar monopoli dapat terbentuk karena beberapa hal. Pertama, adanya penguasaan bahan mentah yang potensi dan strategis serta teknik produksi yang unggul oleh produsen. Yang kedua, hak penjual hanya dimiliki oleh produsen tunggal dan telah memperoleh izin khusus dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan perdagangan. Yang ketiga, keterbatasan pasar dan distribusi produk. Terakhir, adanya pembatasan harga dengan investasi awal yang sangat besar. Yang keempat, struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi kelulusan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. Yang terakhir, ada struktur pasar oligopoli.
Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dan barang memiliki winestrasi dan wawi, substitusi yang sedikit. Kurva permintaan yang berlaku memiliki elastisitas silang yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan kelulusan untuk memasuki pasar. Selain itu, penetapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.